Hari ini 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Barisan Anak Kolong Udayana di Bali yang menyebut komunitas mereka dengan akronim Barakuda telah memeriahkannya pada 16 April lalu. Bergandengan tangan dengan Magic Wave, majalah surfing pertama di Indonesia, mereka menghelat gawe bertajuk Kartini Go Surf 2021 di Pantai Kuta. Ikut berjibaku dengan Barakuda dan Magic Wave antara lain perempuan berkebaya Indonesia, Bali I Miss You, Bali Tresna Sujati, Adi Mekar Indonesia atau AMI, Perempuan Indonesia Maju atau PIM, dan Peradi. Sanu TV. Sanu TV. Sayang Menteri UNO alias Sandiaga Salahuddin Uno yang semula diyakinkan bakal hadir dan membuka perhelatan pariwisata di tengah pandemi COVID-19 itu malah absen. Menteri UNO hanya mengirimkan utusan ketika seremoni pembukaan berlangsung di Pantai Kuta pada 16 April. Walau tanpa kehadiran Menteri UNO, gawe ini tetap berjalan sumringah. Kegiatan yang memasuki penyelenggaraan tahun ke-10 ini terbilang unik. Atraksi surfing atau berselancar meliuk-liuk di atas lidah ombak laut Pantai Kuta dilakukan khusus sejumlah Srikandi, entah pribumi entah warga negara asing. Ketua panitia penyelenggara juga aktor intelektualis yang mengotaki Kartini Go Surf, Bagus Made Irawan alias Piping Irawan, menjelaskan hal ini sehari sebelumnya saat konferensi pers di Denpasar. Piping memang otak dari dibidaninya Kartini Go Surf. Maklum dia menyebut dirinya anak pantai yang telah menekuni kegiatan berselancar di ombak sejak 35 tahun silam. Saking lamanya berjibaku dengan ombak, Piping secara berseloroh menobatkan dirinya sebagai Menteri Surfing Indonesia. Terima kasih. Saya Piping, baru surfing 35 tahun, saya surfing dari 86. Dan saya mengamati Indonesia ini kaya banget dengan ombak. Ya, adanya pandemi ini, jujur saya sebenarnya berterima kasih, saya bisa lebih terbuka frekuensi gelombang saya, sehingga saya bisa menolorkan atau menginfluence teman-teman dari Aceh sampai Papua untuk bikin Kartini Go Surf di hari yang sama. Dan dia akan mengirimkan saya foto dan video secara ikhlas, ya, nggak ada biaya di sini. Dan saya sudah dapat 7 provinsi, Krui, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Bali sendiri, Lombok, Sumbawa, Morotai di Maluku, dan Papua. Kabar mengagetkan disampaikan Piping Irawan. Tanggung jawab penyelenggaraan Kartini Go Surf 2022 tahun depan diyakinkannya akan dia serahkan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Piping menolak disebut sebagai langkah lempar handuk di tengah Kartini Go Surf sejatinya sudah punya brand eksklusif. Dan kebetulan saya senang ketika Bapak Menteri tidak menyambut kita bahwa ini adalah kegiatan. Logikanya gini, saya terakhir kali akan membuat Kartini Go Surf ini dan saya serahkan ke Kementerian untuk mengelola Kartini Go Surf Nasional 2022. Saya memberi contoh sama Pemda dan Kementerian, ini loh cara kamu membuka pariwisata Bali. Mau diterima nggak diterima urusan dia, kan gitu. Walaupun saya sebenarnya Menteri Surfing Indonesia, kan gitu. Jadi kita coba membuat pasar kaget sekali aja di Kuta. Sebenarnya bukan lemparan. Kalau saya ngeliatnya gitu, ini adalah tugasnya mereka sebenarnya. Mereka di bidang pariwisata, kita memberikan modul dan misalnya saya mungkin akan coaching ke mereka sampai dia bisa running, kan gitu. Karena untuk saya habis ini saya masih punya banyak program yang lain, karena daerah kita kan dari Aceh sampai Papua nih. Kalau itu dipegang sama menteri dan semua kepala dinas yang memberikan dana masing-masing ke desanya atau ke tempatnya, itu akan lebih nasional. Itu sel dari saya, kenapa saya serahkan ke kementerian, karena juga nanti kan juga ada tadi kolaborasi antara Menteri Kelautan, Menteri Perikanan, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pariwisata sendiri, dan Pemberdayaan Wanita. Jadi akan menjadi banyak kolaborasi kementerian. Kalau saya pribadi
menurut saya nggak penting, maksudnya ya bukan saya lempar handuk, saya justru memberikan sesuatu untuk negara saya, itu setahu saya. Khusus soal penyelenggaran Kartini Go Surf ini, menurut Piping Irawan, para perempuan peselancar akan surfing di perairan bibir pantai Kuta mengenakan kebaya. Kebaya dipandang simbol seorang Kartini, dan ini dalam penyelenggaran sebelumnya melibatkan banyak peselancar dari berbagai negara. Secara natural ya, dari 2010 itu selalu ada teman-teman dari seluruh dunia yang ikut berkebaya, ada Jerman, ada Swiss, Eropa, Australia, normal, Amerika. Mereka berkebaya dan mereka mencoba mendalami, jadi memperkenalkan kebaya ke tamu asing tapi visual di kegiatan mereka. Karena kalau surfing itu bisa sebagai sport dan bisa sebagai enjoy the moment. Enjoy the moment dalam artian fun, bukan di surfing itu ada dua sebenarnya. Kegiatan untuk prestasi dan kegiatan untuk ke dalam diri. Jadi enjoy the moment itu sebenarnya seperti meditasi. Jadi kalau saya bilang 35 kali surfing, itu surfing udah kayak ganja maksudnya gitu. Candu. Yang menarik juga Kartini Go Surf kali ini melibatkan generasi anak berkebutuhan khusus atau difabel. Mereka juga sambil mengenakan kebaya akan dilatih dalam waktu singkat untuk bisa berselancar. Waktu itu adalah mereka ditransit dengan gerakan tangan sehingga dia bisa mengerti bagaimana berselancar, dan mereka melakukan dalam hitungan 15 detik, dan itu keren banget. Dan ini pertama kali mungkin di dunia yang melakukannya, maksudnya Bali itu selalu pertama di dunia. Sementara Ketua Barakuda Sulis memastikan keterlibatan wadah yang menghimpun anak tentara ini sebenarnya sebagai ajang untuk menunjukkan identitas anak kolong yang tak melulu pas dipandang bandel atau susah diatur. Barakuda adalah barisan anak kolong Udayana, berdiri pada tanggal 10 Mei tahun 2019. Jadi sudah berjalan 2 tahun. Kami membuat acara ini bergabung dengan Magic Web. Mulai kami berdiri 2019 tanggal 10. Kami bergabung dengan Magic Web, yaitu majalah surfing pertama di dunia. Indonesia. Kami dari anak kolong ingin mengangkat pariwisata di Bali yang sudah bukan dari nol ya, dari minus, melalui surfing ini. Makanya kami kolaborasi dengan Magic Web juga, dengan PTI. Kami juga ingin masyarakat tahu keberadaan anak kolong, karena tanda kutip anak kolong identik dengan bandel ya, sama nakal. Sementara Dr. Ana Agung Ayu Ngurahtini Rusmini Gorde SHMMMH dari Perempuan Indonesia Maju atau PIM menekankan event Kartini Go Surf 2020 merupakan sinergi pertama sejumlah komunitas gerakan perempuan di Bali. Sinergi dengan media massa terkait penyelenggaraan event tersebut dipandang tepat untuk memastikan kegiatan sinergis tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan wisata di Bali dengan slogan "Datang sehat, pulang sehat". Ini juga terkait dengan kreativitas untuk memanfaatkan peluang bisnis fashion. Kami butuh rekan media yang untuk bisa mempublikasikan secara positif bagaimana kegiatan besok ini tidak menjadi suatu klaster baru untuk persiapan kita ke bulan Juli. Karena kemarin kami sempat baca bahwa zona merah Provinsi Bali tinggi sekali ya. Ini adalah pertama kali kami perempuan ikut terlibat ya. Jadi komunitas perempuan ikut terlibat dalam kegiatan ini. Perempuan berkebaya Indonesia seiring dengan bagaimana menjadi moto dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, gercep, ya, geber dan gaspol. Jadi kenapa kami katakan ini gercep, gerak cepat? Kami tidak ada hitungan waktu bulan kita bisa bersinergi. Jadi hitungan berapa hari kita sudah bisa berkomitmen untuk bersama KDS 2021 untuk bisa menjawab pariwisata Bali adalah pariwisata yang sehat dan aman, datang sehat, pulang sehat. Gaspol
bagaimana kita bisa menggarap semua potensi lapangan kerja, karena dengan seperti ini kita adakan banyak potensi akan bisa diambil, ya, baik dari kebaya, bagaimana styling kebaya dengan di atas surfing itu nanti akan berbeda, ya. Jadi ini yang kami harapkan, kreativitas dari kita semua nanti melihat peluang ini.